Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai wiring diagram untuk panel ATS AMF. Oke, bagian pertama ini adalah layout detail komponen untuk box panelnya. Ini adalah bagian pintu bagian luar. Kemudian yang di sini adalah bagian dalamnya. Dan ini adalah detail seluruh komponen yang ada di dalam panel ini. Kita lihat detail komponennya. Yang pertama ada MCCB 2 buah 400 ampere yang kita gunakan untuk pengaman di input PLN dan genset. Posisinya ada di sini. Di sini posisi MCCB PLN dan di sini posisi MCCB genset. Di sini saya juga sudah membuatkan untuk referensi wiringnya. Ini maksudnya adalah referensi di pack 2, halaman 2 dan kolom E3. Saya contohkan di sini sekarang adalah pack 1 ya. Berarti pack 2 di sini dan kolom E3. E di sini E3 di sini. Nah, ini posisinya. Ini adalah komponennya tadi. Jadi seperti itu cara membacanya, teman-teman. Kemudian komponen berikutnya COS, change over switch motorized. Di sini kita gunakan merek Socomec dengan tipe ATSR 400 ampere. Posisinya di sini, di tengah. Kemudian kita lanjutkan ada MCB 2 ampere. Ini untuk MCB ke rangkaian kontrol ya. Ada 3 rangkaian MCB. Di sini kita lihat ini rangkaian pertama, kemudian ini rangkaian kedua, kemudian ini rangkaian ketiga. Rangkaian yang pertama yang nomor 4 ini adalah MCB untuk input PLN. Kemudian yang nomor 5 ini MCB untuk sensing input genset. Kemudian yang keenam ini adalah outgoing. Kemudian selanjutnya terminal kabel biasa ya, yang ini. Nah, di sini ada nomor urut. Ini kita lihat misalnya terminal nomor 7, berarti dia adalah di sini. Ini untuk cara bacanya. Kemudian berikutnya di item 10 ada baterai charger. Posisinya di sini. Kita gunakan baterai charger dari Dipsy dengan tipe 9701 24 volt 5 ampere. Kemudian selanjutnya ada relay. Relay ini CR nih semuanya kontak relay ya. Ini relay 24 volt untuk kontrol Dipsy. Jadi relay ini adalah relay 24 volt ya. Tipe LY2 24 volt yang digunakan untuk relay kontrol dari Dipsy. Di sini ada 4 relay untuk kontrol dari Dipsy ke COS dan Dipsy ke genset. Kemudian selanjutnya ini MCB, kemudian ada relay lagi. Ada relay LY2, ada relay LY4. Nah, ini masing-masingnya ada di referensi wiring diagram ya. Pertama ini ada relay LY2 220 volt untuk pemilih power Dipsy. Kemudian relay berikutnya sama 220 volt untuk relay aki nomor 18, posisinya di sini. Kemudian ada relay LY4 untuk DPS dual power supply. Kemudian timer TDR Omron dan terminal kabel, busbar tembaga, busbar posisinya paling atas. Ini yang ada di panel inside ya, yang di bagian dalam. Kemudian di panel indikator yang ada di pintu. Nah, ini pertama controller Dipsy 4520 MK2 nomor 51, posisinya di sini. Jadi kalau teman-teman ada melihat video saya sebelumnya, nah, lebih kurang seperti itulah tampak
panelnya ya setelah jadi. Kemudian ada emergency push button, ampermeter AC, voltmeter AC, frekuensi meter, lampu push button, switch auto manual, semuanya ada di sini. Kemudian untuk referensi wiring diagramnya sudah ada di sini. Teman-teman kalau sudah download bisa dipelajari lebih lanjut ya. Jadi di sini barangkali saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena akan makan waktu yang cukup banyak. Nanti apabila ada pertanyaan silahkan, dan saya akan coba bantu upload di video-video berikutnya apabila ada yang belum jelas. Kemudian kita lanjut ke pack selanjutnya untuk rangkaian kontrol COS motorized. Nah, di sini COS motorized ada kontaknya di posisi 1 dan posisi 2. Untuk kontak di posisi 1 kita letakkan untuk PLN ya, yang sebelah kiri. Ini untuk in-nya di sisi inputannya bagian bawah. Kemudian di posisi kontak kedua kita hubungkan ke MCCB genset. Sedangkan bagian outgoing-nya ini kita couple, kita gabungkan dan kita hubungkan ke bus bar utama. Kemudian untuk rangkaian kontrol, pertama kita lihat di power COS-nya. Di sini kita udah buatkan patch khusus ya di patch 4B7. Ini rangkaian DPS dual power supply. Di sini nanti akan saya terangkan ketika sudah sampai patch di situ. Kemudian ini untuk kontak auxiliary kontak. Auxiliary kontak ini kita gunakan untuk lampu indikator posisi COS. Kemudian di sini adalah rangkaian kontrol posisi. Nah, ini kita gunakan untuk mengontrol posisi dari COS ini. Kemudian kita lanjut ke patch selanjutnya. Ini patch ketiga. Nah, ini patch ini isinya hanya MCCB. Ada 3 rangkaian MCCB di PLN, kemudian MCCB generator, kemudian MCCB outgoing. MCCB ini kita ambilkan powernya dari COS ya. Di sini ref patch 03 dan di sini di sisi inputan dari PLN dan genset, kemudian dari sisi outgoing COS-nya. Nah, kemudian bagian outputnya di sini kita hubungkan ke rangkaian kontrol kita. Selanjutnya di sini untuk rangkaian sistem dual power supply ya untuk COS. Jadi di COS ini hanya ada satu power, sedangkan di kita menggunakan 2 power PLN dan power genset, dimana ketika power PLN mati maka akan kita gunakan power genset. Jadi disinilah fungsi dari rangkaian tersebut, untuk memindahkan dari power genset apabila padam dipindahkan ke power PLN, apabila padam dipindahkan secara otomatis ke power genset. Ini adalah fungsi rangkaian dual power supply ini. Kita lihat cara kerjanya. Di sini ada relay ya. CR1 ini adalah relay LY4. Kemudian di sini ada timer. Jadi secara defaultnya ketika power PLN masih menyala, di sini akan masuk power ya. Masuk power sehingga kontak NO di posisi power PLN ini akan close dan akan terhubung ke rangkaian ke power dari COS nya tadi. Sedangkan apabila power PLN nya mati, maka kontak ini akan open dan kontak di posisi power genset akan close, karena ini kontaknya normally close ya. Jadi ketika power gensetnya sudah ada, genset sudah menyala, dan powernya akan otomatis langsung masuk ke relay ini dan masuk ke rangkaian COS.
Nah, di sini saya tambahkan timer. Timer ini fungsinya jadi di genset kita pada saat start awal listriknya masih kurang stabil. Jadi di sini saya putus dengan timer yang saya beri settingan waktu sekitar 10 detik. Jadi setelah 10 detik baru nanti kontak ini akan tertutup dan akan mengaliri arus genset ke rangkaian COS kita di posisi di sini ya untuk power COS. Oke, selanjutnya ini adalah rangkaian untuk DIPSI 4520 MK2. Nah, ini adalah pin-pin yang saya gunakan di panel ATS ini. Yang di atas ini adalah pin untuk sensing ya. Pertama sensing power PLN, kemudian sensing power genset, kemudian untuk CT untuk sensing arusnya. CT kita hubungkan ke outgoing. Kemudian ini power untuk DIPSI-nya. Kemudian ini adalah untuk perintah fuel dan start yang kita gunakan sebagai remote start ke genset. Di sini sudah saya buatkan dia ke patch 6 ya, untuk rangkaian relay 24 volt. Kemudian di sini kita gunakan output pin 6 dan pin 7 yang kita gunakan untuk mengontrol COS ke posisi 0 ataupun ke posisi 1 ataupun ke posisi 2 di posisi PLN ataupun di posisi genset. Kemudian ini pin 15 kita gunakan untuk emergency stop. Nah, jadi rangkaian DIPSI hanya seperti itu ya, sedikit yang kita gunakan. Kita tidak gunakan pin-pin yang lainnya karena rangkaian ini hanya pengontrol saja ya, tidak terhubung secara langsung dengan mesinnya, dengan mesin genset. Kemudian patch ke-6 ada relay 24 volt. Nah, relay 24 volt ini kita gunakan untuk DIPSI ini ya, untuk pengontrolan DIPSI karena dia menggunakan power 24 volt. Jadi di sini kita gunakan power 24 volt. Di sini ada 4 pin yang akan kita gunakan. Oke, jadi ini dia relaynya ada 4 ya. 4 masing-masing, yaitu 2 relay kita gunakan untuk remote start genset, kemudian 2 relay lagi kita gunakan untuk switching PLN ke genset di COS motoresnya. Nah, di sini untuk relay start genset ada 2 pin. Yang pertama pin fuel dan pin start. Namun di rangkaian ini kita hanya menggunakan pin fuel ya. Kita hanya menggunakan pin fuel, sedangkan pin startnya tidak kita gunakan. Jadi di sini hanya standby. Jadi perbedaannya, kalau pin fuel dia akan kalau kita hubungkan ke mesin, pin fuel ini fungsinya adalah untuk membuka jalur BBM. Untuk membuka solenoid di katup jalur BBM. Kemudian pin start digunakan untuk perintah ke motor starter di genset. Namun di panel ATS ini kita hanya menggunakan untuk remote saja ya, untuk remote ke modul di gensetnya. Jadi yang kita gunakan adalah pin fuelnya. Kenapa tidak pin start? Karena untuk perintah remote start kita memerlukan pin yang hidup secara terus-menerus. Jadi logikanya pin ini akan hidup secara terus-menerus selama DIPSI ini memerintahkan genset untuk hidup. Dan ketika pin ini mati, maka genset akan mati. Sedangkan di pin start dia hanya hidup sesaat karena fungsinya adalah untuk memerintahkan motor starter untuk bekerja. Ketika genset sudah menyala, maka motor starter akan stop. Jadi pin start akan hidup sesaat saja, sedangkan pin fuel akan hidup secara terus-menerus. Oleh karena itu yang kita gunakan adalah pin fuel. Kemudian kita lanjutkan untuk
rangkaian selektor manual auto. Jadi di sini untuk auto kita jadi rangkaian ini adalah untuk mengontrol dari COS Socomec yang bisa digunakan untuk kontrol manual dan kontrol auto. Kontrol auto di rangkaian di sini ini dikontrol dari panel dari DIPSI, dikontrol dari DIPSI untuk auto. Kemudian untuk manual dikontrol dari tombol-tombol yang ada di pintu dari panel tersebut. Kemudian selanjutnya adalah rangkaian baterai charger. Rangkaian baterai charger 24 volt yang kita gunakan untuk pengecasan aki genset. Di sini rangkaiannya sudah auto cut off, jadi maksudnya ketika genset menyala, maka power dari DIPSI ke aki akan diputus secara otomatis. Karena kalau tidak diputus akan terjadi bentrok power antara DIPSI dengan alternator charger dari genset itu sendiri. Kemudian yang terakhir rangkaian panel indikator. Nah, di sini panel indikator yang pertama ini panel indikator outgoing, ada ampermeter 3 buah. Kemudian ada lampu indikatornya. Kemudian ada juga indikator PLN. Untuk indikator PLN dan indikator genset. Posisinya seperti ini. Nah, ini adalah indikator power PLN. Ini power PLN ada 3 RST, kemudian ada volt, ada ampere. Ada volt, ada frekuensi. Kemudian untuk indikator power genset. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi di video ini saya tidak bisa menjelaskannya secara detail. Teman-teman bisa mempelajarinya dengan melihat link-link yang sudah saya letakkan di sini. Misalnya di sini rangkaiannya terhubung ke patch 3B3. Jadi kita lihat di sini patch 3 di sini. Kemudian kolom B3. Nah, jadi dia terhubung ke sini. Silahkan dipelajari dulu bagi teman-teman yang ingin belajar. Dan nanti saya akan coba untuk upload video-video selanjutnya yang akan menjelaskan secara detail. Dan apabila ada teman-teman yang masih belum paham ataupun kurang mengerti, silahkan di komen ya. Jadi saya ada bahan video selanjutnya apa yang akan saya bahas dan di poin-poin mana yang misalnya saya kurang jelas dan kurang dimengerti. Oke, terima kasih teman-teman. Terakhir, jangan lupa di subscribe ya dan di like video ini. Terima kasih atas supportnya.